Selamat pagi, selamat malam, ketemu lagi dengan saya, Imam Suharjo, di mata kuliah aplikasi komputer. Nah, kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu pengantar sistem informasi dan teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi, kalau kita lihat pengertiannya, itu cukup beragam ya. Jadi ada berbagai macam pengertian dari teknologi informasi, nanti bisa dicermati sendiri. Di antaranya teknologi informasi itu menurut misalkan Lukas ya, jadi segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirim informasi dalam bentuk elektronis. Dan pengertian yang lain yang terkait nanti bisa dilihat. Nah, di dalam teknologi informasi ini saat ini menjadi sangat penting dan menjadi kebutuhan kita sehari-hari, apalagi di masa pandemi saat ini. Teman-teman merasakan sekali bahwa teknologi informasi sangat membantu kita. Oke, nah di dalam teknologi informasi itu ada berbagai macam bidang yang atau banyak sektor ya, baik bisnis, edukasi, hiburan yang di situ menggunakan teknologi informasi ini. Nah, kebutuhan mereka juga beragam. Misalkan saat ini misalnya di rumah sakit ya, mereka membutuhkan teknologi informasi untuk misalnya pelayanan kesehatan, rekam medis, termasuk dalam penanganan penanganan terhadap pasien misalkan. Nah, banyak alat-alat kedokteran yang sudah menggunakan teknologi informasi. Nah, termasuk juga di dalam teknologi informasi dibutuhkan skill ya, kemampuan teknis di dalam IT, baik dari penanganan gangguan, mungkin level keamanan, di programming itu mereka adalah sebagai seorang IT ini ya, bahasanya dia adalah brandware-nya, penggunanya. Nah, pengguna di sini memiliki level-level yang berbeda, mulai dari yang sangat ahli sampai dengan pengguna yang biasa. Nah, motivasi untuk belajar IT ya juga beragam ya, apalagi IT sekarang tadi sudah digunakan mulai dari anak-anak sampai belajar sampai orang dewasa. Nah, kebutuhan mereka belajar atau mendalami IT juga sangat beragam, mulai hanya ingin bermain-main saja sampai dengan mulai yang mereka ingin memecahkan masalah di IT. Nah, terus di Indonesia ini juga yang perlu diketahui bahwa di Indonesia ada Undang-Undang ITE. Ini tahun 2008 yang terbaru ini. Di situ mengatur tentang bagaimana berperilaku yang baik dalam menggunakan teknologi informasi, karena tidak sedikit orang yang terjerat kasus IT ini, transaksi elektronik ini. Jadi selain menggunakan juga harus tahu ya batas-batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, ini beberapa contoh dari Undang-Undang ITE, nanti bisa dicermati, termasuk misalkan perbuatan yang tidak menyenangkan, penyebaran informasi yang ilegal. Nah, nanti itu juga perlu diperhatikan. Nah, di dalam IT juga banyak infrastruktur ya. Di sini ada, misalkan di sini ada contoh smart home ya. Di sini ada smart TV, ada smart lampu, smart kulkas dan macam-macam yang sekarang bukan suatu hal yang baru bahwa semua itu bisa terhubung lewat IT ya. Atau kalau mungkin teman-teman mau browsing, namanya Internet of Things ya. Apa-apa bisa terhubung ke internet. IoT ya, IoT. Nah, di dalam komputer sendiri itu secara umum ada beberapa jenis ya komponen. Jadi komputer sendiri ada perangkat elektronik yang bisa diprogram. Nah, di dalam komputer ada namanya CPU, ada memori, ada kemampuan input dan output, ada penyimpanan, dan juga ada konektivitas ke dalam jaringan. Nah, ini berbagai macam contoh perangkat komputer yang ada sekarang, mulai dari smartphone sampai dengan komputer desktop, laptop, termasuk juga server-server juga itu merupakan sebuah sistem komputer. Ini contoh prosesor, yaitu bahasanya adalah otak atau otak yang ada di dalam komputer yang dia memiliki kemampuan untuk komputasi. Oke, nah termasuk tadi storage, tadi secara umum ada dua, yang temporary sama permanen ya. Temporary itu contohnya RAM, kalau yang permanen itu seperti hard disk, flash disk itu disket. Kalau zaman dulu ada CD, itu adalah
tipe memori yang permanen, artinya menyimpan data selama tidak dihapus, tidak hilang ya. Nah, kalau yang RAM ini dia hanya aktif ketika komputernya hidup, ketika komputernya mati nanti datanya hilang. Nah, ini ukuran-ukuran di dalam memori tadi. Yang paling kecil itu ada bit, 8 bit sama dengan 1 byte, ada word, di atasnya yang satuan dasar tadi ada kilo, ada mega, giga, tera gitu ya. Ini satuan-satuan di dalam ukuran data, biasa dipakai untuk ukuran kapasitas, bisa juga untuk ukuran kecepatan. Kalau kecepatan nanti ada misalkan bit per second, kilobit per second, megabit per second, atau kalau ini megabyte per second gitu. Nah, ini contoh, ini adalah RAM, ini adalah mainboard atau motherboard. Jadi papan yang menampung komponen-komponen yang ada di dalam sistem komputer. Ada RAM-nya di sini, ada prosesor di sini gitu ya. Ini perangkat input dan outputnya. Oke, ini ada storage tadi, ini ada hard disk yang tradisional, ada SSD, ada tipe storage yang untuk flash storage untuk Mac ya. Nah, ini juga storage juga, CD, flash disk. Nah, tadi yang jenis penyimpanan yang storage yang permanen sama yang temporer tadi sudah. Oke, terus ada tipe-tipe device ya, input dan output ya. Input itu berarti sesuatu yang masuk ke dalam komputer ya, misalkan ada keyboard, ada joystick, pen gitu ya, itu yang memberikan input ke dalam sistem komputer. Ada juga output. Output ini berarti yang keluar. Monitor, printer, speaker itu dia adalah perangkat-perangkat output. Nah, ini ada perangkat konektivitas tadi yang saat ini yang teman-teman butuhkan untuk koneksi ke internet, misalnya dengan menggunakan modem atau wifi, yaitu konektivitas LAN card gitu ya, atau communication device ya. Nah, communication device tadi ada satuan untuk kemampuan hantarnya berapa, mulai dari yang tadi ada satuan secondnya, bit per second, misalnya 100 Mbps, 1000 Mbps, 10 gigabit per second ya. Ini satuan-satuannya. Nah, ini beberapa contoh yang lain, simbol-simbol di dalam sistem komputer. Nah, ini yang tadi kita sebutkan di depan, ada CPU atau bagian-bagian komputer ya, ada sistem mainboardnya, ada CPU-nya, dan macam-macam ada di sini ya. Ini ada RAM-nya gitu ya di bagian sini, ada power supply dan macam-macam ya. Terus ada keyboard dan monitor, ada juga mouse misalkan, speaker, modem, printer. Nah, ini adalah bagian-bagian dari device komputer. Nah, ini ya, jadi komputer tadi menjadi sangat penting ya. Tadi komputer itu ada softwarenya juga, selain hardware ada software juga, mulai dari namanya sistem operasi, ada juga di bawahnya ada program aplikasi. Nah, ini yang menjadikan komputer itu sangat bermanfaat ya, karena ada beragam software di sana. Oke, ini juga kita lihat dari segi penggunanya, pengguna tadi atau namanya brandware, ini juga beragam, tadi mulai dari operator sampai dengan programmer sampai teknisi, itu adalah jenis-jenis brandware. Nah, ini buat latihan nanti bisa dilihat, dicermati lagi, ini sebagai resource tambahan juga bahwa sistem komputer itu dulu, terutama aplikasi itu mulai dari aplikasi yang sederhana, ada DOS, ada Windows yang itu tampilan yang sistem operasi yang sudah ada GUI-nya, jadi General User Interface. Nah, sebelum itu sistem operasi di dalam komputer itu basisnya teks ya. Semakin lama semakin kesini semakin canggih ya, jadi tampilannya semakin mudah dioperasikan oleh pengguna biasa. Oke, itu sekilas ya, nanti bisa dicermati lagi secara detail untuk materinya. Sampai ada latihan nanti silakan dikerjakan di e-learning, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.